cara seseorang berbicara bisa mengungkapkan lebih banyak daripada isi katanya sendiri. Coba deh kita lihat Presiden Soeharto waktu menyampaikan pidato pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Di tengah krisis yang besar yang mengguncang Indonesia, Soeharto berbicara dengan nada tenang dan juga datar. Tapi justru dari ketenangan itulah kita bisa membaca banyak makna tentang kekuasaan, kendali diri, dan cara berbahasa seorang pemimpin Orde Baru. Yuk kita bahas gaya bahasa dan tindak tutur dalam pidato pengunduran diri Soeharto. Tindak tutur atau gaya bicara. Kalau dilihat dari tindak tutur, Soeharto berbicara dengan intonasi tenang dan datar. Tempo bicaranya lambat dan terukur, seolah setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati. Penekanannya muncul di kata-kata seperti reformasi, konstitusional, dan berhenti. Itu menandakan bahwa fokus utama pidato ini bukan hanya emosi, tapi legitimasi hukum dan politik. Gaya bicara seperti ini mencerminkan karakter Soeharto yang ingin selalu terlihat tegas, tenang, dan berwibawa di depan publik. Kalau kita dengar pilihan katanya, semuanya sangat formal dan administratif. Misalnya dalam kalimat, dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Struktur kalimatnya panjang, resmi, dan terkesan berjarak dari bahasa rakyat. Tidak ada kata-kata emosional seperti maaf, sedih, atau terpaksa. Semua ini netral dan kaku. Hal ini memperlihatkan bahwa Bapak Soeharto ingin menunjukkan citra nasional dan konstitusional, bukan sisi pribadi atau emosinya. Selanjutnya, terdapat pemilihan bahasa atau campur kode yang terdapat dalam pidato Presiden Soeharto. Menariknya, dalam pidato Presiden Soeharto ini sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia baku dan tidak terdapat campur kode di dalamnya. Tidak terdapat istilah bahasa daerah, padahal biasanya Presiden Soeharto seringkali menyisipkan bahasa daerah dalam konteks informal. Hal ini menunjukkan bahwa pidatonya disusun untuk konteks kenegaraan sebagai pesan resmi kepala negara untuk rakyatnya, bukan untuk komunikasi pribadi. Kalau kita amati dari gerak tubuhnya, dalam video tersebut, Bapak Soeharto terlihat tenang, tapi di balik ketenangan itu tampak jelas terdapat kelelahan, baik fisik maupun mental. Posturnya yang tegap namun sedikit menunduk, memperlihatkan campuran antara rasa tanggung jawab dan beban emosional yang sangat besar. Dari cara pandangnya yang stabil namun tidak menatap tajam, hal tersebut bisa ditafsirkan bahwa ia sedang menahan emosi dan berusaha untuk tetap menjaga wibawa di hadapan publik. Gerak tangannya yang sangat minim hanya sesekali digunakan untuk menegaskan poin penting. Hal tersebut menunjukkan bentuk pengendalian diri yang tinggi. Sehingga dalam aspek neurolinguistik, gerak tubuh atau nonverbal cues seringkali mencerminkan aktivitas otak bagian limbik yang berkaitan dengan emosi, serta korteks prefrontal yang mengatur kendali diri dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ketika seseorang menahan diri untuk tidak banyak bergerak, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa otaknya sedang berusaha menjaga keseimbangan antara perasaan maupun logika. Kemudian, dari sudut pandang neurolinguistik, ekspresi dan gerak tubuh Bapak Soeharto pada video tersebut dapat diartikan sebagai bentuk disonansi kognitif, yakni adanya benturan antara dua dorongan mental yang bertentangan. Kemudian di satu sisi, ada rasa tanggung jawab moral dan juga tekanan sosial untuk mundur. Nah, di sisi lain terdapat atau adanya kebiasaan bertahun-tahun sebagai pemimpin yang terbiasa mengendalikan situasi, sehingga ketegangan batin inilah yang membuat gerak tubuhnya tampak terkendali, kaku, dan minim ekspresi. Tubuh yang hampir tidak bergerak bukan berarti tidak ada perasaan, tetapi justru menunjukkan adanya beban psikologis yang sangat besar. Semakin seseorang menahan emosi di dalam dirinya, maka akan semakin sedikit pula ekspresi yang muncul keluar. Nah, dalam konteks ini, diamnya tubuh Bapak Presiden Soeharto bisa diartikan sebagai bentuk pertahanan diri atau semacam mekanisme untuk tetap terlihat kuat dan tenang meski dalam kondisi batin yang sebenarnya rapuh. Sehingga, secara sederhana,
Pendekatan neurolinguistik ini melihat bahwa bahasa tubuh bukan hanya soal gestur, tetapi juga hasil kerja otak yang mencerminkan kondisi psikologis seseorang. Jadi, aspek ketenangan yang ditampilkan pada video tersebut, pada Bapak Soeharto ini, pada momen itu bukan hanya tenang karena terbiasa tampil berwibawa, akan tetapi juga tenang karena sedang berusaha mengendalikan badai emosi di dalam dirinya. Jadi, pidato pengunduran diri Soeharto bukan sekedar pengumuman biasa. tapi cerminan gaya politik yang penuh kendali dan perhitungan. Bahasanya dingin, tapi syarat makna. Menunjukkan bagaimana kekuasaan juga bisa berbicara lewat bahasa yang formal dan tenang. Karena dalam politik, diam pun bisa menjadi bentuk kekuasaan.